Oke, mari kita bedah sebuah momen genting yang bisa jadi akan mengubah peta geopolitik Barat untuk selamanya. Ini adalah cerita tentang gimana sebuah aliansi yang udah teruji puluhan tahun tiba-tiba berada di ambang perpecahan. Jadi gini, yang kita bahas ini bukan sekedar beda pendapat biasa ya. Ini adalah sebuah keretakan yang mendasar. Bayangin aja, kayak pergeseran lempeng tektonik dalam hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu utamanya di Eropa. Peristiwa yang sangat-sangat signifikan. Terus, apa sih pemicunya? Satu isu yang luar biasa sensitif, rencana operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Nah, inilah inti masalah yang menyulut krisis diplomatik paling serius dalam beberapa dekade terakhir di antara para sekutu lama ini. Sekarang, kita lihat gimana proses penolakan ini terjadi. Ini bukan cuma kasak-kusuk di belakang layar loh. 3 negara besar di Eropa secara terang-terangan menentang rencana Amerika. Yang pertama kali pasang badan itu Spanyol. Mereka nggak pakai basa-basi. Sejak awal krisis ini muncul, posisi mereka udah jelas banget, tegas, dan tanpa kompromi. Dan pernyataan ini, merangkum semuanya dengan sempurna. Cuma 3 kata dari Perdana Menteri Pedro Sanchez, tidak untuk perang, tapi gaungnya terasa di seluruh Eropa. Pesannya tegas, nggak bisa disalahartikan, dan jadi semacam penentu arah bagi penolakan kolektif yang menyusul. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kata-kata itu langsung jadi tindakan nyata. Spanyol menolak akses Amerika ke pangkalan militer bersama mereka. Ini langkah yang secara logistik bisa melumpuhkan sebagian rencana Amerika. Jadi, ini bukan sekedar pernyataan politik, tapi hambatan militer yang konkret. Selanjutnya, ada Inggris, yang kita tahu sering dianggap sekutu paling dekatnya Amerika. Kalau Spanyol tadi menolak mentah-mentah, sikap Inggris ini sedikit lebih rumit. Tapi intinya tetap sebuah penolakan yang signifikan. Jadi, poin kuncinya di sini. Inggris bikin garis pemisah antara ofensif dan defensif. Mereka bilang, kami nggak akan ikut menyerang, tapi kami siap membela diri. Tentu saja Washington nggak suka dengan jawaban ini, dan Presiden Trump langsung memberi cap sekutu terdekatnya itu tidak kooperatif. Waktu Spanyol dan Inggris udah mengambil sikap, kekuatan besar Eropa lainnya, Prancis, jelas nggak tinggal diam. Mereka maju untuk memperkuat barisan Eropa, menambahkan bobot diplomatik dan hukum yang sangat penting dalam penolakan ini. Nah, Presiden Macron ini memberikan bobot hukum dan diplomatik yang serius. Dengan bilang kalau rencana itu berbahaya dan tidak didukung oleh hukum internasional, Prancis mengubah perdebatan ini. Dari yang tadinya cuma beda kebijakan, jadi masalah prinsip dasar hukum global. Disinilah alur ceritanya berubah drastis. Ketika jalan diplomasi mentok, Amerika Serikat beralih ke taktik yang jauh lebih keras. Coba kita bayangin situasinya. 3 sekutu kunci NATO menolak ikut dalam sebuah operasi militer. Respons dari Washington datang dengan sangat cepat dan terus terang mengejutkan. Dan ini dia bomnya. Presiden Trump mengancam akan memutus total semua hubungan dagang dengan Spanyol. Ini eskalasi yang luar biasa. Dari kacamata keamanan internasional, ini adalah momen di mana instrumen ekonomi dipakai sebagai senjata untuk memaksa kepatuhan militer. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sesama sekutu NATO. Ancaman terhadap Spanyol itu nggak cuma dianggap sebagai urusan Madrid. Itu dilihat sebagai serangan terhadap Uni Eropa secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat gimana Uni Eropa merespons sebagai satu kesatuan. Slide ini dengan jelas merangkum benturan 2 cara pandang. Di satu sisi, Amerika pakai pendekatan sepihak menekan satu negara dengan ancaman dagang. Di sisi lain, Uni Eropa menjawab dengan prinsip pertahanan kolektif. Pesan mereka jelas, kalau Anda mengancam salah satu dari kami, berarti Anda mengancam kami semua, dan urusan perdagangan adalah urusan kami sebagai satu blok. Oke, jadi apa dampak jangka panjang dari konfrontasi ini? Mari kita coba lihat gambaran besarnya. Poin paling penting yang harus kita pahami adalah, Iran itu cuma pemicunya. Akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Ini soal perbedaan fundamental tentang cara memandang dunia, kapan perang itu dibenarkan, gimana seharusnya diplomasi dijalankan, dan apakah perdagangan boleh dijadikan senjata untuk melawan sekutu sendiri. Dan inilah pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama. Apakah konfrontasi ini cuma sebuah episode buruk yang nanti juga akan dilupakan? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan awal dari berakhirnya aliansi Barat yang sudah kita kenal selama lebih dari 75 tahun? Masa depan tatanan global mungkin bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.